Hah? Pas banget sama guru itu. Jangan semang mata. Kok jadi nyalain gua? Lah, kamu bilang nyolot kamu. Mikir pakai otak. Selamat siang Pak, kami dari kelompok 4 akan berwawancara dengan Bapak mengenai masalah perilaku saling mengejek. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan perilaku saling mengejek? Oke, kalau menurut Bapak sendiri, perilaku mengejek itu adalah suatu perilaku yang tidak terpuji, di mana itu merupakan tindakan yang tidak untuk ditiru dan dilakukan. Contohnya seperti mengejek kekurangan teman, mengejek apa yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu menurut Bapak, apa dampak dari perilaku saling mengejek tersebut, terutama bagi orang yang diejek? Oke, berarti dampak perilaku mengejek terutama bagi orang yang sedang mengalami pengejekan gitu. Oke, tentunya yang pertama orangnya pasti tidak akan percaya diri. Kenapa? Karena dia pasti akan takut akan diejek. Kemudian yang kedua akan menjadi pribadi yang menutup diri. Bisa saja dia akan menjadi introvert karena keseringan diejek, ataupun bisa saja dia takut ketemu orang karena bisa saja itu mengarah ke arah pembulian, sehingga akan membuat sang anak yang mengalami pengejekan akan mengalami kesusahan untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu menurut Bapak, apa solusi agar perilaku saling mengejek ini tidak terjadi lagi? Terutama bagaimana caranya agar si korban tidak merasa introvert lagi? Oke, berarti bagaimana cara kita menangani? Berarti menangani dia dari mana dulu, yang korban atau yang mengejek? Dari korban dan mengejek. Oke, yang pertama pentingnya kita mengetahui apa dampak dari perilaku mengejek ini. Ini bisa dikatakan sebagai pembulian. Kita harus tahu apa dampaknya. Nah, kalau kita sudah tahu dampaknya, bahwa dampak mengejek ini dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kepribadian seseorang, berarti harusnya kita sadar bahwa itu tidak kita lakukan. Nah, bagaimana solusi bagi teman-teman kalian, teman-teman kita yang sudah pernah merasakan diejek atau dibully? Ya, mungkin kalian bisa memulai dengan melakukan pendekatan ulang, terus menghindari ada yang namanya pengejekan lagi. Terus kalau ketemunya bisa saja mungkin diajak komunikasi lebih terbuka tanpa ada unsur mengejek gitu. Jadi pasti kepercayaan dirinya nanti semakin membaik. Apabila teman kalian contohnya presentasi atau tampil di depan umum, berarti hal yang atau tindakan yang harus kalian lakukan itu tidak mengejek lagi. Justru kalian harus memberikan support atau semangat. Jadi sehingga dia tidak merasa bahwa dia dibully lagi gitu. Oke, sama-sama. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 izin mewawancarai Ibu mengenai perilaku saling mengejek. Menurut Ibu, apa maksud dari perilaku saling mengejek? Oke, menurut Ibu ya, apa itu perilaku saling mengejek? Perilaku saling mengejek itu berarti ada orang nih yang mengatakan hal-hal yang tidak disukai oleh lawannya, atau bahkan kalau saling kan berarti sama-sama tuh, berarti satu sama lain itu sama-sama mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk dikatakan, antara mereka ngatain mengenai kekurangan ataupun hal-hal yang punya hal-hal kurang baik lainnya. Lalu menurut Ibu, apa dampak dari perilaku tersebut? Oke, dampak dari perilaku saling mengejek pastinya satu dari yang diejek si korbannya ini agaknya dekat banget, Dit. Yang diejek ini pastinya sedih, bisa jadi dia kecewa atau malah sakit hati sama orang yang ngejek dia. Bisa jadi juga dampaknya itu jadinya ada permusuhan di antara kedua orang ini, atau ada saling tidak suka, bisa jadi. Lalu menurut Ibu, apa solusi agar anak-anak yang saling mengejek tadi tidak saling merundung lagi atau hubungannya bisa harmonis lagi? Oke, solusinya ya. Solusinya itu adalah anak-anak harus bisa saling menerima temannya masing-masing ya. Apapun kekurangan temannya diterima, sudah. Baru anak-anak juga harus saling mengerti dan saling mengasihi. Menurut Ibu sih solusi yang pertama adalah menerapkan kasih gitu. Dan menghargai setiap perbedaan satu sama lain. Begitu. Sudah. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang Pak, kami dari kelompok 4 wawancara bersama Bapak mengenai sikap saling mengejek. Menurut Bapak, apa itu sikap mengejek? Oke, sikap mengejek itu adalah sikap di mana kita mempermainkan perasaan daripada teman kita atau orang di sekitar kita dengan cara mungkin membuat semacam lelucon atau membuat sesuatu yang lucu gitu dengan tujuan untuk menyakiti hati mereka. Jadi yang tertawa itu orang, bukan mereka yang diejek. Beda ya. Kalau mengejek dalam pengertian gini, kayak kita saling bercanda satu sama lain. Misalnya Bapak bercanda dengan kamu, tapi kamu juga tertawa.
itu fine. Tapi kalau bapak buat kamu jadi bahan tertawaan sementara kamu merasa tersinggung, itu mengejek. Nah itu menurut bapak. Lalu menurut Bapak, apa dampak dari perilaku saling mengejek tersebut? Oke, tentu saja dampak dari perilaku saling mengejek adalah adanya ketidakharmonisan, ya ketidakharmonisan. Dimana nanti ada misalnya kamu dengan teman kamu saling mengejek, yang pasti akan bertengkar, ya kan? Bertengkar satu sama lain. Dan tentunya pertengkaran itu nggak positif, ya. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara kita tidak melakukan sikap saling mengejek terus agar hubungan kita dengan teman semakin harmonis? Oke. Nah, dengan cara kita pertama-tama harus sadar diri dulu. Nah, harus sadar diri dulu kalau kita itu nggak sempurna. Di sisi lain kita juga membutuhkan orang lain. Kalau kita mengejek orang, kita buat sakit hati mereka, ya tentu saja kita akan bertengkar dengan mereka. Gimana kalau suatu saat kita butuh mereka atau mereka butuh kita? Yang sulit kita minta bantuan dengan orang lain, ya kan? Maka kita perlu jaga itu keharmonisan satu sama lain dengan cara tadi kita sadar diri dulu. Kemudian kita harus juga sadar kalau kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya berarti kita artinya itu apa? Singkatnya ya kita jaga perasaan orang. Kita kenali perasaan kita juga jaga perasaan orang. Karena nanti orang saling merugikan. Ya. Dan Sekian dari wawancara kami. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perilaku saling mengejek tersebut adalah perilaku yang tidak terpuji karena perilaku itu akan menimbulkan banyak masalah terhadap korban maupun pelakunya. Entah sebagai korban yang akan merasa terdiri setelah itu merasa bahwa dirinya itu tidak pantas, ataupun kita yang sebagai pelakunya akan mendapatkan hukuman dosa yang sangat berat, ataupun kita akan perlahan-lahan menjadi kriminalitas. Tetapi jika kita hubungkan perilaku saling mengejek ini dengan sikap ini melanggar sila apa, maka dapat kita hubungkan bahwa sikap saling mengejek ini melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap ini melanggar sila kedua tersebut karena perilaku ini tidak mencerminkan sebuah adab kita sebagai manusia. Terlebih dari sikap ini kita melakukan perundungan yang seperti merendahkan orang lain. Setelah kita mengetahui dampak dari perilaku tersebut, apakah kita masih akan melakukan perilaku tersebut, yaitu perilaku saling mengejek, ataukah kita akan berhenti melakukannya? Ataupun jika kita belum pernah melakukannya, kita tidak akan melakukannya, atau kita memang sengaja ingin melakukannya karena kita ingin menjadi pelaku kriminalitas tersebut. Nah, jawaban ini silahkan kalian refleksikan sendiri masing-masing ya. Bagus banget ya Pak Guru itu. Iya, dia sok ngajarin, tapi cuma marah-marah doang. Tampan terus sama guru-guru itu. Jelas benar. Jelas benar. Wah. Jalan cuma mata. Lah, situ yang nyalain jalan. Kamu lewat lihat mana? Lu kok jadi nyalain gua? Lah, kamu bilang nyolot kamu. Ini kan pakai otak.